Bisa. Oh, ini yang terakhir tadi. Oh, lanjut Mbak Yana. Lanjut ya. Oke, mari saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita belajar tentang pemilihan strategi penargetan pasar. Jadi ada beberapa hal atau faktor-faktor yang ketika kita ingin memilih strategi untuk menargetkan pasar, nah itu ada beberapa hal yang kita pikirkan. Yang pertama adalah sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Ketika perusahaan itu memiliki sumber daya yang sangat terbatas, ini sangat berhubungan. Jadi strategi penargetan pasar ini, ketika kita mengatakan penargetan pasar, kita harus selalu mengingat kepada 3 hal, yaitu strategi target pasar. Yang pertama ada undifferentiated marketing. Ini saya singkat dari undifferentiated marketing. Yang kedua differentiated marketing. Yang ketiga adalah concentrated marketing, atau kita singkat dengan CM. Nah, ketika kita berbicara tentang apa saja strategi penargetan pasar, nah yang harus kita ingat secara langsung adalah 3 hal ini: undifferentiated marketing, differentiated marketing, dan concentrated marketing. Nah, faktor-faktor apa saja yang membatasi dari strategi penargetan pasar itu? Nah, ternyata ada 5 faktor ini. Yang pertama adalah sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Ketika sebuah perusahaan itu memiliki sumber daya yang sangat terbatas untuk melayani sebuah pasar, jadi strategi apa yang paling tepat untuk dilakukan? Nah, ini pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Ketika sumber daya dari sebuah perusahaan itu sangat terbatas, kira-kira strategi apa saja yang tepat untuk dilakukan oleh perusahaan itu? Apakah undifferentiated, differentiated, ataukah concentrated marketing? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Oh, pertanyaannya. Jadi strategi penargetan pasar itu, ketika kita menyebut dengan apa strategi penargetan pasar itu, kita kan harus langsung mengingat bahwa yang dimaksud dengan strategi penargetan pasar ada undifferentiated, differentiated, dan concentrated marketing. Nah, pertanyaannya, ketika sumber yang dimiliki perusahaan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan itu sangat terbatas untuk melayani suatu pasar, kira-kira di antara 3 strategi ini, strategi mana yang paling tepat ketika sumber yang dimiliki perusahaan itu terbatas? Mbak Sulasri menjawab concentrated. Nah, tepat sekali. Ada Mbak Iis Nur Anissa sedang mengetik. Mbak Iis idem, Mbak Yana concentrated. Nah, tepat sekali. Jadi ketika sumber, Mbak Uswatun concentrated marketing. Ya, benar sekali semuanya. Jadi ketika perusahaan itu memiliki sumber daya yang terbatas, strategi yang paling tepat adalah concentrated marketing, di mana ia sudah memfokuskan target pasar mana yang akan dituju, sehingga produksi atau biaya produksi yang dibutuhkan itu akan semakin hemat atau berkurang. Nah, selanjutnya, ketika perusahaan itu memiliki homogenitas produk atau produk yang sama atau produk tunggal, kira-kira strategi mana yang tepat ketika perusahaan itu hanya memiliki satu produk saja? Ini untuk yang kedua. Ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan kedua? Ketika perusahaan itu hanya menjual satu produk saja atau produk tunggal, kira-kira
strategi penargetan pasar mana yang sesuai di antara 3 strategi ini? Ini ada yang ingin menjawab? Mbak Uswatun, differentiated marketing. Ada yang menjawab lain? Mbak Iis, undifferentiated marketing. Yang benar adalah undifferentiated marketing. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan undifferentiated marketing ini adalah pemasaran secara massal atau pemasaran langsung kepada masyarakat luas. Oh iya, iya nggak apa-apa Mbak, salah ngetik, ditambahin depannya an. Jadi ketika perusahaan itu hanya memproduksi satu produk saja atau produk tunggal, strategi yang paling tepat adalah strategi undifferentiated marketing, yaitu suatu strategi di mana perusahaan itu memasarkan satu produk kepada semua orang. Jadi ia tidak memisah-misahkan pasarnya ke dalam beberapa golongan. Jadi langsung dipasarkan secara massal, produknya satu langsung dipasarkan ke banyak orang. Nah, itu yang dimaksud dengan undifferentiated marketing. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam daur hidup produk. Maksudnya tahap-tahap, kita belajar ada tahap yang perkenalan, nanti lebih dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi misalkan produk itu baru saja dikeluarkan atau baru saja dipasarkan. Kalau produk itu baru dipasarkan, maka strategi yang paling tepat untuk produk-produk yang baru dipasarkan adalah strategi undifferentiated marketing, karena produk itu dipasarkan kepada masyarakat. Jadi konsumen yang ditargetkan itu banyak sekali. Kalau di undifferentiated marketing itu kan ke semuanya. Jadi ketika produk baru dikeluarkan langsung dipasarkan semuanya, itu lebih tepat menggunakan strategi yang di undifferentiated marketing. Nah, selanjutnya ada homogenitas pasar. Homogenitas pasar ini hampir sama, yang membedakan adalah kata di baliknya, di kata kedua. Kalau yang di sini adalah homogenitas produk, yang di sini adalah homogenitas pasar. Homogenitas ini adalah kesamaan. Jadi homogenitas pasar ini ketika para pembeli itu memiliki selera yang sama dan jumlah pembelian pada setiap periode yang hampir sama, dan respon atau reaksinya sama. Misalkan ia suka atau tidak, seleranya seperti apa. Nah, itu disebut dengan homogenitas pasar. Kalau homogenitas produk ini satu produk saja atau produk tunggal, sedangkan homogenitas pasar ini pasarnya itu sama, seleranya sama, keinginannya sama, jumlah pembeliannya sama. Nah, itu biasanya tepat untuk undifferentiated marketing, menggunakan strategi yang pertama ini. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran saingan. Pemasaran saingan ini dalam suatu perusahaan itu kita pasti memiliki persaing kan. Nah, pesaingnya itu banyak sekali. Ketika kita mendirikan perusahaan roti, nah pasti itu nanti beberapa saat ketika roti kita sudah laku, pasti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang juga menjual roti-roti yang lain. Nah, ketika para pesaing itu sudah aktif atau sudah banyak sekali perusahaan pesaing yang datang, nah itu kita bisa menerapkan differentiated marketing, yaitu ketika pada awalnya kayak contohnya perusahaan Coca-Cola, awalnya ia hanya menjual satu produk saja, yaitu Coca-Cola, ke seluruh masyarakat, dan akhirnya mulai muncul produk-produk minuman, perusahaan-perusahaan minuman lain dengan berbagai produk yang lain. Nah, akhirnya perusahaan Coca-Cola ini menetapkan untuk mengubah dari awalnya ia dari undifferentiated marketing atau pemasaran secara massal, ia mengubah strateginya menjadi differentiated marketing. Ia mulai menjual berbagai produk. Dari yang awalnya Coca-Cola saja, ia mengembangkan menjadi Fanta, Sprite. Sekarang juga sudah mulai ada Pulpy Orange dan sebagainya.
dan ia mulai mengubah produknya yang dari awalnya hanya berbentuk kemasan botol saja. Ia mulai membuat produk berukuran berkemasan kaleng atau berukuran besar. Juga ada yang berukuran kecil dan sedang. Nah, seperti itu. Jadi yang awalnya dari undifferentiated marketing, perusahaan itu bisa mengubah strateginya menjadi differentiated marketing karena adanya perusahaan-perusahaan pesaing. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Permisi. Ada yang ditanyakan di pemilihan strategi penargetan pasar. Jadi ketika kita membicarakan tentang apa saja strategi penargetan pasar, hal utama yang harus diperhatikan adalah langsung mengingat 3 hal ini: undifferentiated, differentiated, dan concentrated marketing. Sudah jelas semuanya teman-teman untuk yang strategi penargetan pasar? Dari Mbak Iis, Nur Anissa jelas. Teman-teman yang lain bagaimana? Mbak Sulastri jelas. Mbak Uswatun paham. Nah, dari Mbak Yana, jika di dalam pasar terdapat beberapa merek produk dari beberapa pelaku pasar, itu termasuk apa, Mbak? Nah, yang dari pertanyaannya ini, terdapat beberapa merek produk dari beberapa pelaku pasar, ini bisa termasuk ke dalam strategi pemasaran saingan, yaitu ketika kita masuk ke dalam suatu pasar, nah itu pasti ada beberapa pesaing yang ia juga menjual berbagai merek produk. Jadi masuk ke dalam strategi pemasaran saingan itu. Undifferentiated marketing ya, Mbak. Kalau kita sudah mulai ada pesaing atau pelaku pasarnya sudah banyak dan produknya juga sudah banyak, yang dari awalnya undifferentiated marketing, kita mulai mengubah strategi penargetan pasarnya ke differentiated, yaitu kita udah mulai mengklasifikasikan kelompok-kelompok mana saja yang kita tuju. Dari awalnya kita hanya menjual roti manis, misalkan roti manis saja ke seluruh masyarakat. Setelah beberapa lama itu ternyata penjualan roti manis itu produsennya itu sudah mulai banyak. Ternyata ada pesaing-pesaing juga yang menjual roti manis di berbagai tempat. Nah, untuk mempertahankan produk kita harus mengubah ke differentiated marketing. Yang dari awalnya roti manis saja, kita mulai membuat roti manis bentuk hewan, misalnya bentuk buaya. Ada juga yang dibuat roti manis bentuk buah-buahan sehingga anak-anak kecil tuh lebih suka, atau ternyata roti manisnya kita isi dengan beraneka rasa. Nah, sehingga pesaing itu tidak bisa tidak bisa mengalihkan produk kita dari konsumen. Berarti menyebar, Mbak. Iya, yang dimaksud dengan menyebar ini adalah kita ingin mempertahankan produk kita di konsumen. Kalau kita tetap mempertahankan menjual produk roti manis saja, pasti pesaing lain atau pelaku pasar lain itu bisa mengambil konsumen kita. Namun ketika kita itu membuat diferensiasi produk atau mengembangkan produk ke berbagai kemasan atau ke berbagai varian rasa, nah konsumen itu bisa kembali lagi ke produk kita. Seperti itu, Mbak Yana. Apa masih ditanyakan atau sudah paham? Nah,